Karena jumlah traktor impor di Pakistan makin banyak juga suku cadangnya yang harus ikut diimpor. Untuk menekan biaya perawatan para pemilik traktor, sebuah bengkel kecil di Peshawar memilih membuat output shaft sendiri. Meski mereka tidak punya mesin produksi canggih atau jalur pabrik profesional, hasil output shaft buatan mereka tetap lebih murah sekitar 1/5 dibanding barang impor, dan itu membuatnya sangat diminati oleh para pemilik traktor setempat. Di depan mata, baja yang dibawa menggunakan kendaraan roda 3, inilah bahan baku utama pembuatan output shaft. Material ini merupakan baja produksi lokal Peshawar. Batang baja pejalnya terlihat padat dan tebal. Dari cara pekerja menurunkannya saja, saya bisa memperkirakan diameternya sekitar 60 mm. Sebelum mulai dipotong, teknisi akan mengukur dan mencocokkan panjang potongan dengan teliti. Mereka menggunakan mesin gergaji pita, di mana mata gergajinya berputar terus seperti sabuk. Keunggulan mesin ini cukup banyak. Pemotongannya cepat dan akurasinya juga lumayan bagus. Walau mungkin tidak sampai presisi absolut, setidaknya secara visual hasilnya rapi dan tidak terlihat bermasalah. Setelah bahan siap, langkah berikutnya adalah proses bubut di mesin lat. Pertama, ujung batang baja dibubut sekitar 1 mm agar permukaan potongannya menjadi rata dan halus. Lalu, pada bagian tengah, dibuat lubang titik sebagai lubang penentu posisi. Setelah itu batang dibalik, dan sisi satunya juga diproses sama. Dibubut 1 mm, lalu dibuat lubang senter. Tujuan proses ini adalah agar pembubutan berikutnya lebih mudah dan stabil. Dengan memasang senter atau tailstock pada cak, batang baja bisa dikunci lebih kuat dan tetap sejajar. Untuk mencegah batang terlepas saat putaran tinggi, teknisi juga menambahkan pengaman tambahan di salah satu sisi cak. Setelah itu, proses pembubutan utama dimulai. Walaupun kedalaman pemakanan cukup besar, kecepatan bubutnya tetap stabil tanpa hambatan berarti. Semua batang diproses sekaligus dengan ukuran yang sama, lalu mesin disetel ulang untuk mengerjakan sisi lainnya. Kedua ujungnya hampir sama, hanya saja panjang bubutannya sedikit berbeda. Setelah bentuk dasar selesai, komponen dipindahkan ke mesin bubut yang lebih presisi, yaitu mesin bubut vertikal CNC untuk proses finishing. Memang tidak terlihat keseluruhan mesinnya, tapi dari jenis mata pahat dan cara pemotongannya, terlihat jelas bahwa mesin ini jauh lebih maju dibanding kebanyakan mesin bengkel kecil di Pakistan. Proses finishing dilakukan sangat rapi dan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai program yang sudah disetel. Sisi lainnya juga dikerjakan dengan alur yang sama. Di tool holder terdapat 2 mata pahat dengan sudut berbeda, dan saat kondisi pemotongan berubah, mesin akan otomatis mengganti pahat yang digunakan sesuai kebutuhan. Semuanya sudah diatur oleh program sebelumnya. Pada bagian tengah, perlu dibuat sebuah slot untuk pemasangan pin pengunci. Tidak butuh waktu lama sampai bentuk output shaft mulai terlihat jelas. Selanjutnya ada proses penting menggunakan sebuah mesin yang cukup unik, yaitu mesin roll. Alat seperti ini bahkan sulit ditemukan informasinya di internet. Dari mereknya, pabrikannya sepertinya berasal dari Rockford, Amerika Serikat, sebuah kota industri di kawasan Great Lakes yang kini dikenal sebagai Rust Belt. Mesin-mesin seperti ini kemungkinan besar masuk ke Pakistan pada masa perpindahan industri. Menurut saya, usia mesin ini bisa saja sudah mencapai sekitar 60 tahun. Bagian spline untuk pemasangan roda gigi sudah selesai dibuat. Berikutnya, mereka memakai mesin lain untuk membuat spline di bagian poros yang satunya. Model dan gaya mesinnya mirip, kemungkinan masih satu set dengan mesin sebelumnya. Walaupun mesin-mesin ini sudah tergolong tua, ibarat mesin warisan 3 generasi. Tetapi, untuk membuat komponen sederhana seperti ini, hasilnya masih sangat bisa diandalkan. Setelah spline selesai, mereka menggunakan mesin bor duduk untuk membuat lubang pin di bagian tengah. Kemungkinan karena slot bisa cepat aus, jadi dibuat tambahan lubang pin agar penguncinya lebih kuat dan stabil. Output shaft ini nantinya digunakan untuk menyalurkan tenaga ke sistem transmisi alat pertanian, jadi tuntutan kekuatannya cukup tinggi. Karena itu, poros harus melalui proses pengerasan induksi. Kelebihan pengerasan induksi adalah prosesnya cepat dan efisien, namun hasilnya mampu meningkatkan kekuatan permukaan poros secara signifikan. Setelah proses hardening selesai, teknisi akan menggerinda bagian tengah menggunakan gerinda batu, karena area ini adalah tempat duduk bearing yang menuntut presisi tinggi. Lalu, dengan mesin potong, mereka membuat sebuah cekungan di ujung poros. Terakhir, output shaft dipasang kembali di mesin bubut untuk membuat ulir di ujungnya. Sebagian besar output shaft yang pernah saya lihat sebenarnya tidak memakai ulir, tapi bengkel-bengkel di Pakistan terlihat cukup menyukai desain ujung berulir seperti ini. Menurut kalian, gimana hasil output shaft traktor buatan bengkel kecil ini?